Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan Kang Asik, sahabat YouTuber pemula. Bagaimana, semua sehat ya? Alhamdulillah. Sudahlah ya, pokoknya bersama Kang Asik, asikin saja. Jadi kemarin itu sebetulnya saya mau membuat konten, tetapi ketika melihat interaksi sama teman-teman di komunitas YouTube, jadi menyurutkan saya untuk membuat sebuah teknik pembuatan thumbnail, pembuatan banner, dan teknik editing video lainnya. Karena saya lihat bahwa interaksi yang selama ini saya perhatikan, jadi itu layaknya seperti negara kita ini waktu zaman penjajahan. Jadi semua ingin merdeka. Akan tetapi pada waktu itu semua tahu sendiri bahwa di antara suku dan suku lainnya di Nusantara ya belum bersatu. Jadi kenapa saya membahas ke sini? Balik lagi kepada bahasan hari ini tentang YouTube, bahwa titik kulminasinya, puncaknya daripada perjuangan kita di YouTube adalah satu sebetulnya. Apa itu, Kang Asik? Tetap kita berarti aman finansial. Jadi dengan kata kasarnya, kita semua adalah butuh penghasilan. Itu satu kan sebetulnya. Hanya karena beberapa pendapat, beberapa argumen, beberapa inspirasi, dan masing-masing teman-teman juga mempunyai masing-masing wawasan, sehingga jadi saling banyak pendapat. Dan hal ini akan memusingkan khususnya kepada YouTuber pemula banget, apalagi yang calon YouTuber. Pasti mereka menyimak dan mencari di Google-nya itu mungkin cara belajar jadi YouTuber, seperti itu. Pas dilihat, ini akan membingungkan. Karena apa? Di antaranya pasti berpendapat, saya boro-boro bikin thumbnail, saya boro-boro bikin editing video, boro-boro mengeluarkan argumentasi tentang YouTube. Mau ngomong di depan kamera aja susah, kan begitu ya. Padahal intinya kalau berbicara di depan kamera itu, kalau saya lihat, ya bodo amat lah, dianggap aja nggak ada kamera. Dan mohon izin juga hari ini, mudah-mudahan semua terinspirasi sama teman-teman. Saya ini seadanya ambil video ini bersama ibu saya, karena saya tinggal berdua sama ibu, bapak sudah nggak ada. Ini mudah-mudahan juga kita itu ya bisa sukses apapun, jangan lupa kepada ibu, apalagi yang masih ada. Ini kan lihat, jadi saya ini udah tua sebenarnya, tapi karena sayangnya ibu ini, saya mau berangkat kerja, jadi sebentar dulu katanya dibungkusin nasi. Luar biasa kan, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang masih punya ibu, ya itu alhamdulillah, jangan lupa ke ibu, sungkem ya. Jadi saya bukan menasehati, tetapi saya ini hanya mengingatkan. Terus Kang Asik, bagaimana kalau yang sudah tidak punya ibu? Tetap kita masih bisa berdoa kan? Setidaknya karena hanya 3 perkara diantaranya itu kan wala dan solihan, ya anak yang soleh, tetap akan mengalir pahalanya kepada orang tua kita walaupun sudah tidak ada. Balik lagi kepada pembahasan teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan permasalahan, balik lagi kepada tadi titik kulminasi, titik ujungnya perjuangan seorang YouTuber adalah penghasilan yang nyaman, finansial yang subur berkelanjutan itu kan. Yang pertama yang saya bahas sekarang dan yang sudah saya alami saja, bahwa untuk ke arah finansial aman di YouTube itu ya tetap lagi-lagi adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah itu kan masalahnya. Sebelum 1000 subscriber dan 4000 jam tayang adalah verifikasi 2 langkah. Yang verifikasi 2 langkah itu ya nanti sebetulnya tidak usah kita upayakan dari sekarang, karena nanti setelah mendekat kepada 1000 dan 4000 jam tayang itu, dari pihak YouTube sendiri akan memberikan email sama kita. Jadi yang kita bahas adalah masalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah ini kemarin saya sudah upayakan, makanya saya terima kasih sebelum saya lanjut juga kepada pertama Mas Pranli TS, kemudian Mas Lutfi A, ya, kemudian Mas Didik Arwiansah, dan tidak lupa juga nih kepada vokalis kita di YouTube yang saat ini lagi ngetrend, Pak De Insan Tutor. Udah saya ganti namanya Pak De IT itu. Ini terima kasih sekali. Jadi beliau memang berbicara seperti itu karena sayang sama teman-teman, khususnya para YouTuber pemula. Jadi balik lagi kepada yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini, yang sering dipermasalahkan adalah thumbnail. Nah ini untuk thumbnail ini jelas, karena itu kalau sebuah buku ibaratnya adalah merupakan kulitnya. Jadi thumbnail itu ibaratnya adalah kerangka pemikiran yang ada di dalam buku tersebut. Sehingga kenapa thumbnail harus bagus? Yang jelas harus bisa dimengerti dan ya cerah begitu. Karena bagus di sini adalah relatif.
konten kita pernah booming, nah itu perhatikan, baik isinya, ataupun struktur videonya, ataupun thumbnailnya. Itu saya praktekkan, semua dari teman-teman saya praktekkan. Walaupun kita berbicara, wah bikin thumbnail itu melelahkan. Ingat teman-teman, bahwa thumbnail itu adalah merupakan aset kita untuk ke depan. Itu yang pertama, bahwa tetap thumbnail itu sangat berpengaruh. Dan thumbnail terus terang membuat CTR kita tinggi, CTR kita jadi tinggi. Dengan catatan, semua harus suka dengan thumbnail kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman adalah masalah konten video. Nah, konten video di sini kenapa? Ini kalau menurut saya sangat fatal. Karena apa? Yang namanya YouTube di dalamnya pasti video. Dimana video ya kita nggak sembarang ngerekam begitu saja. Makanya itu kita harus belajar editing dulu. Walaupun yang sangat sederhana. Sekarang sudah mudah, di HP juga banyak. Salah satu contoh ketika kita kesulitan membuat video, misalnya kita ngomong salah nih, teman-teman hentikan saja dulu beberapa detik. Tujuannya apa? Jadi ketika kita diedit nanti, kalau kita berhenti ngomong nanti akan ada jeda yang kosong. Nah di situ kita buat cut, kita potong videonya, kemudian kita sambungkan lagi. Atau misal teman-teman salah, bingung memberi batas, ya kita kan kerja sendiri kayak tukang cukur ya. Nggak ada sutradara, nggak ada yang membuat skrip, nggak ada kameramen, kita sendiri yang ngerjakan. Maksudnya apa Kang Asy? Ketika salah udah diginikan saja tangan. Jadi nah seperti itu artinya batas video kita untuk melanjutkan kepada hal yang baru. Jadi itu beberapa teknik yang saya alami teman-teman. Jadi khususnya kepada YouTuber pemula, terus belajar, jangan pernah takut untuk mengupload video. Kalau misalnya kita ragu, ya jangan dulu dipublish lah, ya nanti di setting. Atau masih juga ragu, jangan dulu diupload. Kita lihat video kita dulu, kita tonton. Nanti juga teman-teman akan mengerti, oh iya ya, saya tuh kekurangannya di sini. Kenapa saya ngomong begini? Jadi seperti itu. Jadi kalau kita takut dan takut untuk memulai, kita tidak akan pernah berjalan dan tidak akan pernah punya pengalaman. Soalnya apa? Kalau tidak praktek, tidak akan menemukan kesulitan. Nah, kalau kita praktek menemukan kesulitan, secara tidak sadar kita akan searching di Google, masalahnya apa sih? Keluar dengan sendirinya, dan tiap hari kita upload, pengalaman juga bertambah seiring dengan kita sering praktek. Dan ini yang ketiga, teman-teman, yang saya pikir ini paling penting. Karena saya sering menulis, menganalisa secara pribadi adalah sebuah hipotesa atau dugaan sementara ya. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah yaitu tadi, kita berjuang seperti akan merebut kemerdekaan. Kita berjuang di YouTube akan merebut sebuah keamanan finansial, kenyamanan keuangan. Lihat, ibu saya sampai melongo merhatikan saya ngomong. Karena kadang ibu saya ini bingung, ketika saya ngomong katanya ngomong sama siapa gitu. Ini sama teman-teman mah banyak yang lihat. Oh, jadi bahagia nih ibu. Saya jadi belok lagi. Jadi ke ibu saya bilang YouTube, saya pengen kerja di YouTube, Bio pengen di YouTube. Karena apa? Aman kerja di YouTube, halal kerja di YouTube, ekspresi itu bebas. Dengan catatan kita ada dalam koridor YouTube partner program, itu saja sebenarnya. Ya nggak? Waktu kita mau bikin konten jam berapa saja, yang penting nggak ganggu orang. Kita mau bekerja di YouTube, nggak usah pakai ijazah, yang penting mau ngomong. S1, S2, S3, profesor, doktor, sama aja kalau ngomong di depan YouTube. Balik lagi kepada pokok pembahasan. Ini yang ketiga tadi thumbnail, kemudian konten video. Yang ketiga nih, ini saya sebutkan dalam dugaan sementara adalah masalah interaksi dengan komitmen tinggi. Oh aduh, bahasanya keren. Interaksi adalah hubungan antar kita, komitmen, kesepakatan, dan tinggi itu luas. Jadi ini permasalahannya, karena saya perhatikan ada beberapa kelompok, ini semua adalah untuk mencapai 1000 subscriber dan 1000 jam tayang. Sementara, jadi vokalis kita di itu pada Insa Tutor itu sangat sering ngasih tahu. Ini yang perlu digarisbawahi dalam interaksi komitmen tinggi itu adalah masalah subscriber teman-teman. Sampai-sampai pernah saya nyampe 150 ya. Pas dilihat pagi-pagi berapa 129 kalau nggak salah. Naik lagi, dilihat lagi, lebih turun lagi 117. Saya tersenyum. Sekali lagi terima kasih nih khususnya kepada Pak Insa Tutor nih ya. Beliau nih pengalamannya alhamdulillah. Ya bukan berarti yang lainnya tidak ada pengalaman, hanya saya sering berinteraksi dengan beliau walaupun cuma lihat doang. Saya nggak pernah ketemu, belum kenal secara langsung. Artinya jangan seperti ini, wah ini Kang Asy ngomong-ngomong terus pada Insa Tutor. Jadi saya bukan mensakralkan beliau, tidak. Ya semua juga baik menurut saya. Karena saya bisa ingin menjadi YouTuber itu ya karena lihat video-video beliau.
Saya katakan lagi, saya awalnya nggak suka saya di YouTube. Jadi makanya ke teman-teman, apapun jangan pernah bilang nggak suka, apalagi menyepelekan, nantinya takut dikhawatirkan malah lebih suka dari sebelumnya. Nah ini masalah interaksi komitmen tinggi itu kita perlukan karena apa? Ya, jangan terjadi seperti tadi. Baik yang nyepam ataupun yang spam kan sudah dijelaskan sama Pak Dai. Semuanya adalah bahaya. Dan ketika ada notifikasi atau pesan yang masuk ke kita itu spam, katanya kan nggak boleh dihapus. Ya jelas, karena apa? Kalau ada pemberitahuan atau pesan yang masuk, itu adalah sebuah traffic atau lalu lintas. Lalu lintas apa? Lalu lintas komunikasi. YouTube sangat menyukai lalu lintas komunikasi tersebut, makanya kan betul, jadi jangan dihapus. Hanya saja, kita harus hati-hatinya seperti apa? Yaitu tadi, yang ditangguhkan berarti sudah dinyatakan 60% kan spam, sisanya kan 40%. Bahaya enggak? Ya enggak lah, biarin saja, karena sering juga dibahas sama yang lainnya. Yang penting kita itu nonton temen-temen ya, 3 video jangan sampai cuma 1 menit 2 menit dilewat. Like, subscribe, karena tadi itu ambisius mengejar daripada subscribe. Kalau prinsip saya begini, kenapa saya suka nonton punya temen lama sampai selesai, ada 3, ada 2. Balik lagi pada diri kita sendiri. Lah kita, video kita sendiri kalau dilihat temen, diperhatikan temen, senang kan kita juga. Ya pasti orang lain juga sama. Yaitu saya prinsipkan dalam diri saya, sehingga saya ketika menonton video ya suka aja. Kemudian baru like, komentar, dan subscribe. Dan satu lagi yang bikin spam itu tadi. Kemarin saya menyimak lagi daripada IT. Kamu boleh ngomong kayak gitu, yang mau tambahin pakai koma kek, pakai karakter yang lain kek. Itu begini teman-teman, itu sebetulnya adalah bahasa coding program. Yang saya alami ya seperti itu. Betul, pada IT betul. Sangat betul sekali. Seperti pengkodean dalam hypertext, mark language atau HTML, itu bahasa website ya, sama PHP, personal homepage. Itu bikin kita kalimat untuk memerintah saja. Misalnya diperlukan koma 1, tidak ada aja komanya, udah nggak jalan. Jadi artinya bahwa ketika kita membuat kalimat ditambahkan karakter yang lain, akan berubah fungsi, akan berubah arti. Tujuannya apa? Yaitu tadi, gotong royong yuk, jangan lupa ya subscribe ya, ini link saya. Maksudnya kalimat-kalimat itu ya kalian tambahin yang lainnya, biar tidak mengarah pada spam, itu maksudnya. Kemudian yang nyepamnya gimana nih? Yang nyepam juga ya sama, malah lebih berbahaya kepada kenyamanan dan kredibilitas channel yang nyepam itu sendiri. Artinya baik yang nyepam ataupun yang spam, ya kita berarti sama-sama berbahaya. Apalagi yang sudah mau mendekati monetisasi. Sementara berbahaya tersebut antara yang nyepam dan spam selama ini di antara teman-teman itu ya memang tidak disengaja dan tidak ada arah ke sana. Ya maka dari itu saya simpulkan sementara bahwa interaksi hubungan antara kita dan kita sebagai YouTuber, baik pemula ataupun ya senior, janganlah kalau senior udah ngerti mungkin ya, yang pemula itu harus dengan komitmen yang tinggi, jangan cuma janji-janji saja. Kalau teman-teman nonton 3 video kemudian diselesaikan, itu maksudnya komitmen tinggi. Ya artinya tinggi itu harus benar-benar dilaksanakan maksud saya. Nggak usah bener kata pada itu, nggak usah. Nih saya udah nonton, ini pertama start, screenshot, di tengah screenshot, setelah selesai screenshot, repot bro. Boro-boro kita bikin screenshot 3 kali kemudian laporan, ngedit aja udah repot, ngomong aja udah belepotan. Nah ini kasihan banget yang baru mau menjadi YouTuber. Jadi tetap aja bahwa dalam pembicaraan ini adalah yang pertama itu untuk subscriber dan jam tayang itu yang 1000 dan 4000 itu udah tetap yang pertama adalah thumbnail, perhatikan, kemudian juga konten videonya, kemudian struktur video dan bagaimana cara membuat video yang gampang lah ya, gak usah teoritis banget. Jadi di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan pengalaman saya ke teman-teman. Dan yang ketiga nih yang perlu digarisbawahi adalah interaksi komitmen antara sesama, khususnya YouTuber pemula harus tinggi, harus ikhlas. Saya berbicara seperti ini untuk menuju titik kulminasi kemerdekaan finansial kita di YouTube, untuk menuju titik kulminasi puncak kejayaan aman finansial kita di YouTube, dan semua mudah-mudahan menjadi YouTuber yang sukses untuk anak, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk saudara, dan untuk semuanya. Jadi tidak aneh ketika YouTuber yang sukses tangannya bukan di sini tetapi di atas, ini yang mulia. Kita banyak memberi, kan gitu tujuannya. Nah makanya kita semua harus berinteraksi dengan komitmen yang sangat tinggi. Jadi seperti
seperti itu teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan itu adalah hanya ekspresi saya. Salam buat keluarga ya, semua sehat. Ibu saya tersenyum, senang lihat saya berbicara. Saya sendiri aja. Nah, berbicara katanya sendiri aja. Jadi itu saja teman-teman. Saya Kang Asik mohon undur diri, mohon pamit. Wallahul muwaffiq il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Ma, dadah Ma. Dadah. Tuh, dadah. Ibu saya dadah.